Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kita kembali lagi di Marjo Channel. Pada video kali ini, Bang Marjo ingin menceritakan tentang bagaimana pengalaman Bang Marjo mengganti harddisk laptop menjadi SSD. Seperti pada video yang sebelumnya, dalam penggantian harddisk menjadi SSD tidak mudah karena Bang Marjo ada sedikit masalah dalam penggantian harddisk ke SSD tersebut. Nah, di sini Bang Marjo ingin ceritakan masalah tersebut dan ingin sharing juga, siapa tahu teman-teman mengalami hal yang sama. Nah, jika teman-teman mengalami hal yang sama, mungkin bisa menggunakan cara yang telah Bang Marjo lakukan. Namun, jika teman-teman tidak mengalami masalah tersebut, mungkin bisa jadi teman-teman akan lebih mudah dalam penggantian harddisk menjadi SSD pada laptopnya teman-teman. Nah, seperti apa? Yuk, cek terus video ini hingga selesai ya teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Cek terus video ini hingga selesai. Bagi teman-teman yang sudah menonton video Bang Marjo sebelumnya tentang unboxing SSD Samsung Evo 870, nah saat ini SSD tersebut itu sudah berada di dalam laptop ini ya teman-teman ya. Jadi sudah ada di dalam sini. Lalu harddisk yang berada di dalam laptop ini, nah sudah Bang Marjo masukkan ke dalam kotak enclosure ini. Sehingga harddisk laptop ini itu bisa Bang Marjo gunakan sebagai harddisk eksternal sekarang. Sombong amat. Kenapa Bang Marjo mengganti harddisk yang berada dalam laptop ini menjadi SSD ya teman-teman ya? Nah, jadi alasan Bang Marjo untuk mengganti harddisk dalam laptop ini menjadi SSD adalah yang pertama karena health harddisk ini itu berada di 90%. Waktu Bang Marjo mencoba mengeceknya. Bang Marjo agak sedikit was-was ya, karena data di dalam harddisk ini itu cukup penting, yaitu berisi file-file kerja dari Bang Marjo. Awalnya Bang Marjo ingin mengganti harddisk ini dengan harddisk lain yang masih baru. Tetapi Bang Marjo melihat sepertinya ada pilihan lain, yaitu dengan menggunakan SSD. Di mana Bang Marjo tahu bahwa SSD memiliki kemampuan yang lebih baik daripada harddisk biasa, yaitu dalam hal read and write datanya. Untuk perbandingan read and write-nya sudah Bang Marjo tampilkan di video yang sebelumnya. Lalu alasan terakhir Bang Marjo mengganti harddisk dengan SSD itu dikarenakan Bang Marjo melihat untuk harga antara harddisk dan SSD saat ini sudah tidak terlalu jauh. Untuk penggantiannya sendiri dari harddisk menjadi SSD ke dalam laptop ini, Bang Marjo memilih cara untuk mengcloningnya. Sistem yang ada di dalam laptop ini, Bang Marjo clone ke dalam SSD yang akan Bang Marjo masukkan ke dalam laptop ini. Kenapa Bang Marjo memilih cara untuk mengcloning saja sistem yang ada di dalam laptop ini ke dalam SSD yang akan Bang Marjo masukkan? Karena menurut Bang Marjo, cara ini akan lebih cepat ya dibandingkan kita harus nantinya menginstal ulang OS dan juga software-software lain yang sudah terinstall sebelumnya di dalam laptop ini. Namun kenyataan berkata lain. Proses yang Bang Marjo kira akan cepat malah berlangsung lama. Dan ini mungkin dikarenakan juga karena Bang Marjo baru pertama kali melakukannya. Dan inilah permasalahan yang Bang Marjo hadapi dalam mengcloning harddisk ke SSD. Yaitu pada proses pengcloningan menggunakan Macrium Reflex 8 tidak berhasil 100%. Tapi berhenti hanya sampai 29% saja. Dengan disertai notifikasi error cyclic redundancy check. Dan proses ini Bang Marjo lakukan berulang kali. Namun hasilnya tetap sama. Dari sinilah Bang Marjo mencoba mencari troubleshoot atas permasalahan ini. Kebanyakan Bang Marjo lihat troubleshoot atas permasalahan ini
datang dari luar semua. Hanya sedikit saja yang datang dari dalam negeri. Dan umumnya juga rata-rata hasil akhir dari troubleshoot tersebut ujung-ujungnya adalah penjualan software mereka untuk memperbaiki hard disk kita. Hal inilah yang menyebabkan proses penggantian hard disk menjadi SSD pada laptop Bang Marjo itu menjadi cukup lama. Dari semua software atau aplikasi yang direkomendasikan, di sini Bang Marjo hanya merekomendasikan MacroReflex saja untuk mengcloning sistem dari hard disk kita ke hard disk yang baru ya teman-teman ya. Nah, kelebihannya adalah karena gratis, tidak berbayar. Sedangkan untuk software-software lainnya, itu untuk mengcloning sistem, mereka berbayar. Karena yang gratisnya hanya untuk mengcloning atau membackup data saja. Dari penelusuran Bang Marjo, itu Bang Marjo mendapatkan ada 3 hal yang memungkinkan menjadi penyebab kenapa proses pengcloningan ini tidak berhasil, dengan notifikasi error pada cycle redundancy check-nya. Nah, sekarang akan Bang Marjo jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama adalah penggunaan kabel. Di sini Bang Marjo telah mencoba. Ini adalah kabel yang Bang Marjo gunakan. Yang pendek ini lama, yang panjang nih satu lagi baru, dan ini sudah support ya. Yang warna biru ini support fast data seperti itu. Dan hasilnya tetap sama teman-teman ya. Ketika Bang Marjo menggunakan dua ini, proses berhenti di 25%, tidak berhasil 100%. Jadi artinya bukan karena masalah kabel. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu software antivirus yang digunakan. Nah, Bang Marjo menggunakan Windows 10, yang artinya tanpa menginstal software antivirus, Windows 10 sudah memiliki antivirusnya sendiri. Sering dinamakan ya Windows Defender. Nah, bisa saja proses berhenti di 20% itu karena antivirusnya. Jadi antivirus akan menganggap action yang dilakukan oleh MacroReflex itu adalah salah satu bagian dari antivirus. Nah, jadi di sini Bang Marjo coba untuk menonaktifkan antivirus tersebut ya di dalam Windows 10 ini, yaitu Windows Defender-nya. Jika teman-teman yang menonaktifkan antivirus dari Windows 10, teman-teman bisa masuk ke Windows Security dan masuk lagi ke Virus Threat Protection ya. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ke Manage Setting. Lalu teman-teman akan melihat di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 poin yang semuanya on. Teman-teman bisa menonaktifkannya. Dan demikian teman-teman menonaktifkan antivirus yang bawaan dari Windows 10 ini. Setelah Bang Marjo coba dan melakukan proses clone-nya kembali, ternyata masih sama teman-teman ya, masih belum bisa berhasil 100%. Dengan demikian, karena nomor 1 dan 2 sudah kita coba troubleshoot, maka kemungkinan terbesarnya adalah di bagian yang ketiga ini teman-teman ya, karena adanya bad sector pada sumber ataupun target ya. Jadi bisa jadi karena hard disk kita bad sector, atau bisa juga karena SSD kita yang mengalami bad sector. Di sini Bang Marjo menggunakan command prompt ya untuk mengecek hard disk dan SSD-nya. Untuk yang hard disk, Bang Marjo cek tidak ada bad sector ya. Walaupun sudah dicek juga menggunakan hard disk Sentinel Pro, dinyatakan bahwa health-nya 90%. Dan untuk SSD-nya ya, Bang Marjo tidak bisa tunjukkan di sini karena sudah ada di dalam laptopnya. Itu juga Bang Marjo cek ya menggunakan command prompt dan hasilnya bagus ya, tidak ada bad sectornya. Jadi troubleshoot berikutnya yang Bang Marjo lakukan adalah mencoba
memperbaiki health dari harddisknya Bang Marjo yang sebelumnya adalah 90%. Jadi ada kemungkinan memang healthnya 90% itu karena ada bad sector. Nah, apakah bad sector ini bisa diperbaiki atau tidak? Nah, ini Bang Marjo mencoba melakukan beberapa cara ya. Tapi dari beberapa cara yang Bang Marjo lakukan, nah ini adalah langkah terakhir yang Bang Marjo lakukan, yang kemudian ternyata tanpa diduga bisa membuat proses klonnya itu menjadi 100% berhasil. Nah, jadi Bang Marjo langsung kasih tahu aja ya, kalau Bang Marjo pakai cara ini itu langsung bisa untuk proses cloningannya. Yang Bang Marjo lakukan adalah Bang Marjo masuk ke CMD prompt-nya, kemudian run as administrator, kemudian Bang Marjo tulis seperti ini ya, SFC scan now gitu ya, klik enter. Kemudian nanti ada prosesnya, tunggu hingga 100%. Kalau sudah selesai, kita tuliskan seperti ini, CHK DSK C/R. Nanti akan muncul pilihan Y or N, kemudian kita ketik Y lalu enter. Nah, nanti setelah diklik enter, restart laptopnya. Jadi pada saat teman-teman merestart, dia akan mulai mengecek, dan /R ini Bang Marjo kurang tahu juga, tapi mungkin maksud R-nya adalah repair. Jadi bagian-bagian yang masih bisa di repair itu coba untuk diperbaiki oleh si Windows-nya itu sendiri. Dan ini proses sangat lama ya, kurang lebih 2 jam. Nah, setelah itu Bang Marjo mencoba kembali mengklonnya dan ternyata berhasil, teman-teman. Jadi setelah melakukan ini, Bang Marjo cek kembali health-nya harddisknya Bang Marjo yang tadinya 90% itu menjadi 96% naik. Nah, mungkin karena hal tersebut akhirnya harddisk Bang Marjo bisa diklon oleh si Macrium Reflect 8 ini. Di sini Bang Marjo akan tunjukkan bagaimana instruksi ini Bang Marjo lakukan ya di dalam laptop Bang Marjo ini. Di bagian search kita ketik CMD. Nah, ini muncul command prompt seperti ini. Lalu kita klik ya run as administrator di sini. Kita klik. Lalu kita yes di sini. Nah, akan keluar ya ini ya command prompt-nya. Lalu seperti tadi yang sudah disampaikan, kita ketik di sini sfc/scan now ya. Mohon maaf kalau tadi sedikit tidak fokus ya teman-teman ya. Nah, ini scan now. Lalu kita tekan enter ya. Setelah itu, nah di sini kita akan menunggu prosesnya sampai 100%. Oke, sudah hampir selesai. Waktunya kurang dari 5 menit ya. Di sini kita lihat setelah selesai. Nah, di sini muncul ya. Kita ketik kembali CHK DSK spasi C, kemudian titik 2 spasi /R. Setelah itu kita tekan enter ya teman-teman ya, dan kemudian akan muncul seperti ini. Di sini disebutkan bahwa untuk instruksi ini tidak bisa dijalankan ya karena sistemnya masih jalan. Jadi di bawah ditanyakan apakah instruksi ini akan dilaksanakan, namun hanya bisa dilaksanakan pada saat kita merestart laptop kita nih. Nah, di sini kita tinggal ketik aja Y, dan lalu nanti setelahnya kita tekan enter. Nanti setelah itu kita tinggal merestart laptop kita teman-teman, dan kemudian instruksi ini akan berjalan ya pada saat kembali booting ke Windows-nya. Namun perlu diingat nih yang menjadi catatan bahwa nanti setelah merestart
laptopnya teman-teman akan memproses instruksi ini dengan waktu mungkin lebih dari 2 jam. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk bisa kembali nanti masuk ke sistem Windows-nya nih. Setelah proses ini selesai, Bang Marjo mendapatkan bahwa health-nya harusnya Bang Marjo yang tadi 90%, ternyata setelah dicek kembali menjadi 96%. Nah, jadi dari situ Bang Marjo mencoba mengkloni kembali dan ternyata hasilnya bisa diklon secara 100% teman-teman. Jadi setelah sekian kali mencoba dan tiba-tiba untuk percobaan yang kali ini berhasil nih guys. Jadi kali ini Bang Marjo mencobanya dengan port yang berbeda. Harddisknya sama, kabelnya sama, cuma portnya doang yang dipindahin. Yang kemarin gagal itu di sini, terus Bang Marjo pindahin ke sini dan it works. Ngeklon dalam waktu di sini 28 menit. Nah, ini sekarang kita akan lanjut memindahkan SSD ini ke dalam laptop ini. Oke? Nah, sekarang kita akan buka laptop ini dan kita akan masukkan SSD kita ke dalam laptop ini, dan kita perlu membukanya terlebih dahulu. Skrup ya yang ada di bawah ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 skrup yang masih kita buka ya teman-teman ya. Sekarang kita akan buka ya. Kita pakai alat seperti ini. Kita selipkan di sela-selanya ya untuk mencongkel, untuk membukanya. Iya. Pakai bahan dari plastik ya teman-teman ya, supaya tidak melukai bodi dari laptop kita. Oke. Jadi ini bagian yang terakhir dibuka ya teman-teman ya. Oke. Ini dia bagian yang akan kita tukar. Oke, kita akan buka ini terlebih dahulu. Tekan. Ini kita copot baterainya ya. Oke. Oke, ini guys ya, disk yang akan kita pindahkan. Oke guys, ini dia harddisk yang akan kita ganti ya. Sekarang kita tutup lagi. Kita mau coba dulu. Coba hidupkan, semoga berhasil.
Oke guys ya, ternyata masuk. Hup. Yes. Oke guys, berhasil. Ini mirip banget ya dengan apa yang tadi ada di dalam sini. Ya, jadi ini sudah di-cloning ke sini. Gitu guys. Berhasil. Nah, itu dia teman-teman ya. Kenapa ya Bang Marjo tidak mudah mengganti harddisk laptop Bang Marjo menjadi SSD? Jadi karena masalah tersebut teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Jika teman-teman tidak mengalami hal yang sama atau tidak mengalami masalah, mungkin bisa lebih cepat ya dalam menggantinya. Tapi kalau teman-teman mengalami masalah yang sama, semoga cerita dari Bang Marjo ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa mengganti harddisk laptop teman-teman menjadi SSD. Jadi sekian dulu cerita dari Bang Marjo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, menyimak dari awal hingga akhir. Salam Marjo Channel.